betapa besarnya pahala salat berjamaah, betapa besarnya pahala bersedekah, betapa besarnya pahala nolong orang, betapa besarnya pahala berniat baik sesuatu yang kita niatkan walaupun belum kita gawe tapi niatnya baik kan. Nah lalu yang mati tadinya salah, alhamdulillah, astagfirullah, kayak ini kagandalnya pahala bersedekah. Kenapa dahulu aku 10.000 sedekah, kenapa kada 100.000, tapi udah nyesal, udah mati dulu kubur dah. Ingatkan lagi orang yang mati itu masuk ke kubur tuh balik ke dunia bersedekah. Rabbi laula akhartani, ya Tuhan seandainya engkau undur, atau bahasa kita Tuhan ya Allah, engkau pulihkan aku sehari aja ke dunia deh. Yang mati itu hidup pulang. Kira-kira ada yang mati itu bangun pulang, kita Tuhan gak ada? Aku 4 bersedekah lah. Yang terima kan sanggup kan kita? Nerima pingsan. Aku 4 jamaah lah aja. Ku kedua nih kita kan kita. Nah, kenapa demikian? Karena dia sudah melihat betapa besarnya pahala bersedekah, betapa besarnya pahala taat kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya pahala baca Al-Qur'an. Tapi kalau sudah mati, kan enggak lagi boleh. Dia cerita lagi, yang mati selesai dah. Waktu dan kesempatan kita untuk beramal soleh hanyalah ketika kita hidup di dunia. Jadi mau mati dia dican lagi lah. Habis kisahnya dah. Nerima nasihat lagi. In kana khairan fa khairun. Kalau gawiannya selama hidupnya di dunia itu baik, dibalas dengan kebaikan. Wa in kana syarran fa syarrun. Kalau amalnya selama hidup di dunia itu kada baik, maka dia bakal menerima karena di dalam kuburnya mulai nerimanya itu balasan yang kada baik. Ada ular genalnya kayak betang nior muncul, kala kayak durum gitu, halilipan kayak paret genalnya, sanggup lah. Nah, banyak lagi itu samot menggigit tapi genalnya kayak anggaplah kayak buah semangka gitu lah. Nah, itu kan sakit lah kan gigit. Nah, jadi intinya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tadi, tujuannya adalah supaya sebagai petunjuk bagi manusia bagaimana kita mendapatkan petunjuk tadi itu, caranya kita baca. Kan bisa baca apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Lalu kalau sudah dia bisa baca Al-Quran dan bisa memahami Al-Quran, dia ajarkan Al-Quran tersebut. Itu yang paling baik orang itu. Bukan yang paling baik itu paling banyak duitnya. Bukan yang paling baik itu yang paling bungas. Karena yang paling hirang sadeh pulang kita. Tersinggung pula. Bukan berarti orang yang paling kaya yang paling baik tuh, bukan berarti orang yang paling gagah yang paling baik tuh, tapi yang terbaik, salah satu yang terbaik dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang belajar Al-Quran. Lalu umat sudah bisa ajarkan pulang Al-Quran tadi tuh. Kenapa demikian? Ketika kita belajar Al-Quran, lalu kita memahami Al-Quran, baru kita bisa mengerti dan memahami. Ternyata di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk mencapai derajat tertinggi di akhirat nanti. Karena hidup kita cuma setengah, matinya salawasan. Jadi mun mati itu jasa aja mati dari itu, roh kita tetap hidup, bisa menerima nikmat atau mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, 10 menit dah. Sampai hanger kayak. Udah saya menambah menit. Kok ukur yak aja itu sarah situ. Ndak guring-guring lah itu kan. Bilasan guringan kami bikin kan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah beberapa menit lagi lah. Nah, lalu yang kedua, setelah itu, apa pujian yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang senang Al-Quran? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dunia nih 2 aja yang kita boleh irian orang tuh. La hasada illa fisnataini. Au kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih kita selama hidup dunia nih, kada boleh irian orang. Kada boleh dengki awan orang, kada boleh kada ketujuan orang, kecuali 2 hal aja. Yang pertama,
rajulun atahullahul Qur'an wa yaqumu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama, aman kita tetamu orang, kita boleh iri awaninya. Pertama, orang itu hafal Quran. Ada yang hafal Quran sini? Banyak. Al-Quran gitu ya. Hafal Quran. Ada ulang di sana. Ada orang di satu tempat itu menghafal Quran. Utuh aja. Ingat aja, Pak. Kau berapa juz hafal Quran dah? 30 juz ngah aja. Yang tengah tadi bertakar ulang. Berapa juz lagi toh hanya hatam. Quran itu berapa juz? 30 juz ada lagi. Rupanya yang takutnya kita paham juga berapa juz Quran toh. Berarti tandanya mungkin kada salah baca atau baca mungkin kulhu aja salah bacanya kita. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita di dunia nih, mun ada orang kaya, kada perlu iri kita. Memang sudah takdirnya dia kaya itu. Kita miskin sabar, yang kaya perlu bersyukur. Atau misalnya kulit kita agak hirang sedikit, kawan kita putih, kada perlu iri kita. Honda kita misalnya Supra X, inya NMAX gitu. Kada perlu iri. Mun bisa nanda aja merek itu Supra X ganti NMAX sudah. NMAX juga karena itu. Kenapa mau kita NMAX-nya? Serah kok itu. Mau juga nunggu gua itu. Kada perlu iri kita, PCX, begitu Suprapex kita. Nah, sama juga. Jadi kada perlu iri, tapi ada kita yang perlu iri, artinya ghibtah, rasa ingin menurut orang tersebut, rasa ingin mencontoh orang tersebut. Apa yang minta? Orang hafal Quran, lalu dia melaksanakan hukum-hukum Quran siang malam. Nah, mohon ada yang kayak itu, kita perlu iri kepadanya. Kenapa? Dia Allah berikan satu kemuliaan yang tidak Allah berikan kepada kita. Jadi menurut orang bisi NMAX itu dunia gitu, sabar aja. Tapi jangan tersinggung pula yang bisi NMAX lah. Nah, ini cerita aja kan gitu. Karena ini zamannya NMAX, PCX, punya X gitulah, yang pet minggir gitu. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua nih, yang kita boleh iri kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rajulun atahullahu malan, seorang laki-laki kah atau perempuan kah dia Allah berikan dia kekayaan yang banyak. Duitnya ada mungkin agak semiliar gitu, kabunnya banyak 20.000 gitu, kancornya 20 ton gitu kan. Pindah juga tadi halal, neku cabutnya kan gitu. Pinangnya 200 karong kan gitu. Aduh. Kita sekarang aja bilang belum ada lagi. Nah, lalu kita melihat orang yang kayak ini ya Pak, apakah kita iri? Apa dengki kepada kita? Kada perlu dengki, tapi ada kita yang perlu iri, artinya rasa ingin mendapatkan yang didapatkan orang tersebut. Inya rajulun atahullahu malan, seorang laki-laki atau perempuan Allah berikan dia harta, fayunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Lalu dengan harta tersebut siang malam dia infakkan. Tetamu seikong ngakawan 50.000 lah kan gitu. Seikong pulang kau 20.000 lah gitu. Apa 20.000 aja gitu 50.000 kau agak hirang sikit. Wah aja, ibah teman cat lah orang hanya cat. Nih aku teh, nah 200.000 kan mau. Kan gitu. Sepanjang hari itu masjid nih, misalnya perlu ada dana untuk pembangunan. Nih jam 20 juta. Namun ada tamu orang yang kayak itu kita perlu iri kepadanya. Kenapa? Dia Allah berikan harta, tapi dia gunakan harta tersebut untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira ada yang kita mau ada pada kami? Kami tidak jadi tadinya kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu kita bercerita tentang Al-Quran. Betul kena akhirnya sembilan tarawih. Betul kisah hantu lagi. Nah, 15 menit udah barang dah. Pokoknya bila lewat jam 10 waktu angkihan lagi. Antar dua bang, bila kami bikin jamaahnya bikin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nih kita yakin lo bakal mati bertahan. Adakah yang sanggup hidup salawasan? Oh beginian, mati gak kira-kira? Mati. Lelakian mati bertahan. Nah, kata Nabi Sallallahu
hadap. Caya ka kuburan tu kadap. Mon hendak kada caya, ayo masuk itu kami puja. Caya ka kuburan tu kadap. Caya, ya. Aman hendak membuktikannya kita coba, karena tetamu kita pilihan ke manaka. Ada WC yang halus, lalu kita masuk ke dalam tong. Sajam jadi dalam tong. Orang nggak tahu di luar, kenapanya di dalam kan gitu. Nah, sajam kita dalam WC yang halus tuh kita pasti akan merasa alangkah susahnya bernapas di tempat yang halus. Iya kan? Coba kamu kata saya. Alangkah takutnya kita ketika berada di tempat yang halus. Kenapa? Kita takutan. Misalnya musia WC ini hancur, pasti kita tadi ya kan? Nah, bayangkan itu adalah kaina kita masuk kuburan tuh lebih halus daripada kita. Apa yang bisa kita dapatkan? Kada kuburan toh, tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terangi kuburanmu dengan banyak-banyak baca Al-Quran. Jadi bulan puasa ini waktunya kita baca Quran. Walaupun misalnya kada kawas hatam, sajus, 2 juz, kada kawas sajus 2 juz, salambar 2 lambar. Yang penting ada, jangan sampai kada. Kenapa? Andai kata bulan puasa ini terlewatkan kita baca Quran, bulan yang lain jangan harap. Ya kada? Bocor ya. Kada bingkok kada. Mau bingkok diluruskan ya. Jangan harap selain bulan puasa ini kita kada baca Quran. Sedangkan bulan puasa aja kita kada baca Quran. Jadi nih laki-laki kayak bini kebertaan, aku kada nyambeti siapa-siapa, tapi kita nasihat agar kita semua mumpung masih hidup. Adakah yang yakin lagi tahun hadapan, bulan puasa hadapan masih hidup? Tidak yang mampu menjamin. Yang anak mati, yang tua juga mati. Yang sudah kawin mati, yang belum kawin juga mati juga. Makanya capi kawin, lambat mati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu kita bercerita tentang Al-Quran. Intinya adalah Al-Quran itu Allah turunkan ke dunia sebagai petunjuk bagi manusia supaya tidak tersesat daripada jalan-jalan setan, agar dia selamat hidupnya, selamat dunia wal akhirat. Bagaimana kita caranya untuk mengerti petunjuk tersebut? Kita pelajari Al-Quran. Yang kedua, sering-sering baca Al-Quran. Kalau kita sudah paham Al-Quran, sudah pandai baca Al-Quran, ajarkan kepada yang lain agar kita nih berentaan pandai baca Al-Quran. Itu Quran. Dibacanya dapat pahala, mendengarnya juga dapat pahala, kebaikan-kebaikan yang banyak, apalagi di bulan Ramadan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang puasa tuh guringnya dihitung ibadah, wasumtuhu tasbihun, diamnya dihitung sebagai tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia guring nilainya ibadah. Wa amaluhu mudha'afun, amalnya itu dilipat gandakan. Syuting menggawe satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Begitu seterusnya. Pahala jemaah itu umpamanya 27 dilipat gandakan jadi 10, jadi 270 pahalanya. Aman sembahyang di rumah 1 pahalanya. Tapi kalau bulan puasa dapat 10. Begitu seterusnya. Wa du'a'uhu mustajabun, dan doa orang-orang yang berpuasa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sembahyang tarawih, maka sembahyang tarawih itu semangat. Lalu kita berdoa, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, pada malam bulan Ramadan seperti ini, jadikanlah iman kita ini sempurna, iman kami ini sempurna. Kenapa iman itu sempurna? Iman itu sudah dikatakan sempurna, dia tidak ada sesuatu yang menghampiri dia, yang mengawasi dia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun kita ini kan kada bahari banyak kekanakan puasanya cilak. Termasuk aku juga suah puasa cilak. Perasa ke depan ini banyak juga yang suah puasa cilak. Lagi halos belajar puasa, yang tertawa tuh hati ya. Yang diam pura-pura kada. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, dahulu ketika kita masih halus, puasa cilak, datang ke rumah litoy. Padahal di kampung tadi minum ini harus igit. Minum menyebarkan sebetul gitu. Tapi berpada karena tak puasakan. Waduh mah puasa koyohnya. Nah, ketika dia tadi pura-pura puasa di dalam minum,
dia kadang menyadari bahwasanya Allah itu melihat dia. Apakah dia berada di tempat orang banyak? Apakah dia sendiri? Allah selalu melihat terhadap orang tersebut. Berarti imannya belum sempurna. Ketika iman itu sempurna, dia dimanapun berada, dia meyakini, merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi dia. Apa doa kita lagi? Banyak lagi. Waj'alna imani kamilin walil faraidika mu'addin. Dan bagi fardu-fardu yang engkau wajibkan kepada kami, ya Allah, kami berdoa kepadamu agar kami bisa menunaikan. Apanya yang wajib? Sembahyang sehari semalam 5 waktu. Itu sudahkah kita mampu gawinya? Mungkin bulan puasa tak gawi, bulan kada puasa balik belang kambing gitu aja. Subuh taguring, maghrib alhamdulillah ingat, begitu seterusnya dan lain sebagainya. Kita kada ceritakan gitu. Nah, karena waktunya tinggal 5 menit, maka kita singkat aja. Di ujung doa tersebut ada doa yang setiap malamnya kita baca, wa ilal haudi waridin wa bil jannati dakhilin. Dan ke dalam Nabi itu punya telaga Kausar ngarannya. Amun diminum telaga Kausar itu ceritanya minum satiguk kada bakalan hawas salawasan. Amun dunia ini ada yang itu kita hendak minum, khususnya bulan puasa, ya kan? Kayak apa aja kada bakalan hawas lagi, tapi minum telaga Kausar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Inna a'toina kal kautsar. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kaina di padang mahsyar kita bisa minum yang itu. Kenapa demikian? Kalau minum itu matahari di atas kepala kita kadang merasa kehausan dan kepanasan lagi. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya maksudnya itu setiap malam kita berdoa selama 30 Ramadan itu kita berdoa, mudah-mudahan salah satu di antara doa kita tuh dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti maksudnya banyak. Sembahyang tarawih sampai talah, jangan 4 rakaat dan bulikan ke rekam. Kena pas ada talah datangan gitu. Bagus juga daripada datang. Yang kan datang tuh mungkinnya sakit marah. Yang kedua sakit mata gitu. Yang ketiga kekenyangan. Lalu kita berdoa lagi, wa bil jannati dakhilin, dan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dimasukkan oleh Allah. Kira-kira ibu-ibu hendak kada masuk surga? Masuk surga Pak? Surga tadong tetapnya. Nah, kenapa demikian? Karena surga itu nikmatnya luar biasa. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatarun ala qalbin bashar. Yang namanya surga kita melihat rumah harat. Hendak kita rumah harat kayak gitu. Tapi karena kita di pelosok mengajak rumah kita kalau ke singgang kan gitu. Lalu kita melihat di situ ada taman-taman yang indah dan lain sebagainya. Lalu kita melihat, beginikah surga? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga kada itu. Artinya surga itu sesuatu yang belum pernah kamu lihat, belum pernah terbayangkan di hatimu, belum pernah terpikirkan di kepalamu. Itulah surga. Artinya apa? Jauh lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Hendak ada masuk surga? Hendak, maka kerjakan amal soleh, jangan mengerjakan amal salah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaina kita sudah matian hari kiamat di padang mahsyar, lalu ada namanya yaumul hisab, kita diperhitungkan timbang amal kita, lalu diberikan buku catatan amal kita kalau diberikan dari sebelah kanan itu alamatnya mungkin insyaallah bakal masuk surga. Tapi mau diberikan dari sebelah kiri kira-kira apa? Bakal masuk neraka. Mau dihantamkan pada di belakang, ambil catatan mau tarik malaikat melihat dah. Berarti mungkin jadi kerak neraka. Nah, tentukan kehendak kita jadi kerak neraka, jadi kerak nasi aja kuliah neraka. Apalagi kerak neraka. Kerak nasi aja hangat neraka. Apalagi kerak neraka, dah hangat lagi. Hangus. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang yang kaina di yaumil qiyamah Allah berikan kitab catatan amalnya itu dari sebelah kanan. Apa yang terucap dari dia? Fayaqulu
Ha umuqra'u kitabiyah. Dia berkata, ambil kitab itu, sini baca kitab itu. Dia senang. Kenapa? Dia pasti. Kalau kita nih misalnya menerima lapor juara 1, kan kita kira-kira semangat kada lihat lapor tuh. Nilainya 9, 90, 90, 80. Ini dia yang abang. Tapi juara 1 dari paling bawah. Kira-kira semangat lah yang buka lapor ya. Lihat lapor numpang. Ih, jangan. Rahasia. Ada kita. Iya kada? Kenapa? Nilainya abang bertahan. Tapi yang nilainya 90 bertahan senang. Nih, lihat lapor kuna tinggi semua nilainya. Bangga kita. Nah, begitulah perumpamaan orang yang kena di akhirat itu diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kanan. Apa yang dia katakan? Ini zanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku meyakini bahwasanya nanti. Nih, dia meyakini nih ketika hidupnya di dunia. Ini kita nih yakin tidak akan kiamat? Yakin, ada harapan kan gitu. Kata orang ini, sesungguhnya aku meyakini bahwasanya aku pasti bakal bertemu dengan hari yang seperti ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang ini pasti nanti diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tertinggi. Kutufuha daniyah. Nah, di surga itu buah-buahan tuh didekat-dekatkan. Jurang aja bahari manahkan orang tak bahari. Oh toh aja, yang aja. Surga itu tak lapian. Akarnya di atas, ya buahnya di bawah. Iya kan di bawah. Maksudnya temannya, buahnya tuh tinggal muteknya lagi ada. Penyakit hendak ada. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendak ada kita kira-kira masuk surga yang seperti itu. Amun hendak rajin baca Quran, rajin sembahyang berjamaah, rajin sholat tarawih, puasa jangan kita tinggalkan, jangan nyambati orang, jangan sikit-sikit orang salah, awak ada mau salah. Ya lah Kak. Mun orang salah terus, dia kada mau salah. Ujung-ujungnya juara jabatan tak ukur salah orangnya masa enggak. Gara-gara nyato aja. Kenapa? Nyato gue aku nyumbang sini. Masa salah orang? Padahal ini nyumbang situ. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kenapa demikian? Lalu diperintahkan kepada orang yang sudah menikmati surga tadi itu, hulu washrabu hani'an bima aslabtum bil ayyamil khaliyah. Oi penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala yang diteriakkan oleh malaikat, sekarang silahkan kalian makan. Makanannya kan itu di sini, di rumah banyak kan kita. Di surga banyak. Kulu washrabu, makan dan minumlah kalian hani'an dengan penuh kenikmatan. Nih kita lihat menolak tambahan duit agak 2 juta, tentu kan cari makanan yang nyaman, yang gak nyaman. Pasti yang nyaman. Mana makanan nyaman ya walaupun mahal sedikit, kada apa-apa. Ada yang itu makanan 2.000 tapi kada nyaman. Jurang aja bahari jamuan maaf nya rasa teh hayam ya. Indah itu kan. Nah, mohon maaf dah bapak. Tidak kita makan kan makan nyaman. Tentu kan kita pengen makan yang nyaman. Nah begitu di surga kata Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah kalian hani'an dengan penuh kenikmatan. Kenapa demikian kita diberikan ganjaran yang seperti itu? Bima aslabtum, dengan sebab kalian dulu selama hidup di dunia bersusah payah. Puasa uyuh kada? Uyuh. Jamaah salat uyuh. Sembahyang tarawih uyuh kada? Uyuh, nyaman guring di rumah. Tapi yang guring di rumah ketika nyaluan, aduh hari talahan orang tarawih dia nyasar ulang. Yang tarawihnya walaupun uyuh di sini, tapi sudah tarawih alhamdulillah hari ini dapat tarawih. Iya kalau Kak. Kira-kira kita nih udah tarawih tenang kada? Senang kada? Senang. Apalagi dapat duit. Senang kita. Nah itu di dunia kita nih berusaha apa? Puasa tadi uyuh, jamaah uyuh, meninggalkan syahwat itu uyuh, melawan hawa nafsu itu uyuh. Kata Allah Subhanahu wa taala dengan sebab bima aslabtum bil ayyamil khaliyah. Dengan sebab kalian dulu selama hidup di dunia itu bersusah payah. Tadi tahu susah payahnya, maka sekarang kamu nikmati surga ini, makan dan minum dengan sepuasnya dengan penuh kenikmatan. Kira-kira hendak ada itu, mun hendak gawe yang tadi itu.
sembahyang jamaah, puasa bulan Ramadan, baca Quran, rajin belajar dan lain sebagainya. Jangan nyamati orang, jangan nyalahkan orang, gitu. Minta digawe, insya Allah bakal masuk surga. Anda akan masuk surga. Nah, dindap ya. Mengantau, sikat lagi. Nah, lewat orang leh. Aduh, mana? Entahlah aja lagi. Sampai subuh sanggup kan? Aku baru sanggup. Apalagi ini rombongannya nih, sanggup ya. Naulikan ya. Rumahnya mana dia aja? Hadirin wal hadirat rahimahullah. Sedikit lagi, agak 5 menit lagi lah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man utiya kitabahu bishimali." Adapun orang yang diberikan kitab catatan amalnya itu pakai tangan kiri. Mohon orang menjar pakai tangan jiwa. Pakai tangan jiwa. Nih, ambil kita mau. Apa yang terucap dari orang ini? Ya laitani lam uta kitabiyah. Aduh, jadi kita nih ada kuliahnya mau ambil lah kan kita. Kuliahnya mau ambil. Meningkat lapor yang merah berita itu minta ambilkan orang. Iya Kak. Nah, begitu pun kayak di akhirat. Orang ini berkata, ya laitani alangkah baiknya lam uta kitabiyah. Kitab tersebut tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui apa hisabku di dalam kitab tersebut. Ya laitaha kanatil qadiyah. Orang ini menyesal. Ya laitaha, aduh hai kematian. Kematian itulah yang memisahkan segalanya. Mungkin orang ini selama hidupnya dia penuh dengan kekayaan, bergelimang harta. Bundanya tadi telah imeng, gitu. Rumahnya mantap, mobilnya macam-macam, duitnya banyak dan lain sebagainya. Ketika dia mati dalam keadaan su'ul khotimah atau dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tuh nyesal. Aduh, halihnya. Nih mati ini yang menyebabkan aku terpisah dari segalanya. Lalu orang ini berkata, ma'alna anni maliyah. Ketika itu dia berkata, tidak lagi berguna harta yang banyak kumiliki, itu tidak lagi berguna. Orang sudah mati, hartanya kadang ia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang ditinggalkan itu tergantung. Kalau misalnya ahli warisnya nginto jahat bertahan, dia dican lagi tempat yang di dalam kubur toh. Tapi misalnya kalau dia selama hidupnya tuh suka bersedekah, suka nolong orang, suka berinfak ke masjid, mengeluarkan zakat dan lain sebagainya, maka itu kena yang dia dapat ambil hasilnya selama di dunia, selama di akhirat. Tapi misalnya di selama hidup dunia, kada suah bersedekah, zakat apalagi, infak ke masjid paling populer, nolong orang jauh sekali dan lain sebagainya, maka dia berkata, ma'alna anni maliyah. Aduh hai, hartaku dulu yang banyak tidak lagi berguna bagiku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku yang dulu mungkin tinggi sekarang telah binasa. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang seperti ini, khuzuhu fa'ullu. Orang ini kata Allah mengatakan kepada malaikat, woi malaikat, nih orang kafir ini, tangkap dia dan belenggu dia. Belenggu itu ibu-ibu diikat, lehernya diikat, pakai rantai dari api neraka. Petanya tuh seperti ini. Nah, tangan aja. Hendak lagi toh. Dunia aja kita kan. Kau apalagi di akhirat. Nah, itu balasan bagi orang-orang yang tidak mau mengerjakan amal soleh, tapi dia selalu mengerjakan amal salah. Jadi kita jangan mengerjakan amal salah, tapi kerjakanlah amal soleh. Tadi itu yang sudah disebutkan tadi itu, gawe yang itu harapannya adalah mudah-mudahan kita semuanya, mudah-mudahan kita berdatang Allah berikan taufik serta hidayahnya sehingga mudah untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk baca Al-Qur'an, mudah untuk salat tarawih, mudah untuk salat berjamaah, mudah untuk belajar Al-Qur'an, senang mendengarkan nasihat-nasihat agar kita semuanya Allah kumpulkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, salah kata dan lain sebagainya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Al-Ustaz Zaki Mubarak. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita membawa manfaat di dunia dan akhirat. Amin. Acara selanjutnya penutup yaitu doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Zaki Mubarak.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallim ajmain. Allahumma ja'alna jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an shifaan min kulli dain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa na'udzubika minan nari wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin niyatin wa i'tiqadin. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bihi ilmuka fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min kulli syarrin ahata bihi ilmuka fid dunya wal akhirah ya malikad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin hanya sampai di sini acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.